Itu adalah bagian dari agendanya, yaitu untuk mendelegitimasi hak Yahudi untuk berada di tanah ini. Dan tentu saja akar Yahudi dari Yesus. Dan itulah yang dilakukan oleh Nazi. Mereka mengubah Yesus menjadi seorang Arya. Saya merasa terhormat untuk menghadirkan dalam wawancara kuat Tricia Miller yang bekerja dan memimpin program penjangkauan Kristen Kamera, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk akurasi dalam pelaporan tentang Timur Tengah. Dan seberapa besar kita membutuhkan hal itu saat ini, Tricia? Selamat datang. Terima kasih, senang bisa berada di sini, Flor. Senang sekali bisa bersamamu karena kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun sejak aku di Balai Kota di Yerusalem. Dan aku tidak tahu apakah hanya aku saja, Tricia, tapi rasanya dalam setahun terakhir, bahkan aku akan bilang sejak pembunuhan Charlie Kirk, Ya, ada sesuatu yang berubah atau mungkin ada sesuatu yang sedang menumpuk. Dan ada kampanye yang sangat licik dan disengaja untuk menghidupkan kembali antisemitisme Kristen di dunia. Apakah aku terlalu paranoid? tidak, kamu tidak. Dan itu memang semakin cepat setelah pembunuhan Charlie Kirk. Tapi menurutku titik balik yang sebenarnya adalah 7 Oktober 2023. Jadi ceritakan padaku apa yang terjadi di gereja Kristen atau di komunitas Kristen di seluruh dunia. Ya, kita semua melihat demonstrasi besar-besaran di semua jalan kota-kota besar. Iya, pada tanggal 8 Oktober. Iya. Dan pada saat yang sama, umat Kristen mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tidak semua umat Kristen. Masih ada jutaan dan jutaan umat Kristen evangelis yang merupakan pendukung kuat Israel. Iya. Namun, komunitas itu telah diserang. Ya. Dukungan mereka untuk Israel telah diserang sejak tahun 1990-an. Benarkah? Tapi setelah itu, ya, itu dimulai dengan umat Kristen Palestina memiliki agenda yang sangat terorganisir. Ya, agenda dan sangat narasi yang meyakinkan. Dan mereka tahu bagaimana berbicara dalam bahasa Kristen. Dan mereka telah menargetkan dukungan Kristen Barat untuk Israel sejak tahun 1990-an, khususnya dunia evangelis. Karena memang seharusnya seperti itulah. Ya, memang disitulah tempatnya. Tapi setelah 7 Oktober, terutama setelah Israel mulai masuk ke Gaza untuk memberantas Hamas, Iya. narasinya menjadi begitu menyudutkan apapun yang dilakukan Israel, sehingga membuat orang Kristen mulai bertanya-tanya. Ya, kamu juga punya siklus berita yang terobsesi hanya pada satu konflik di dunia karena tentu saja 150.000 anak tidak terbunuh di Sudan dan tidak ada hal lain yang terjadi. Orang Kristen dibunuh setiap hari di Nigeria. Sepertinya tidak ada hal lain yang penting. Jika tidak ada orang Yahudi yang terlibat, Tidak ada orang Yahudi, tidak ada berita. ya, Jadi orang-orang Kristen ini diserang oleh siklus pemberitaan media arus utama 24 jam dan media sosial. Sekarang, setiap hari kita menemukan bahwa semuanya telah dengan sangat sengaja. Kamu tahu, dipropagandakan oleh Qatar dan Tiongkok dan Rusia, musuh-musuh kekristenan. Kalau kamu pikir-pikir. Tapi mereka berhasil mempengaruhi mereka, kan? benar sekali. Dan orang-orang Kristen yang duduk di bangku gereja dan tidak mendapat informasi mudah terpengaruh oleh media dan juga oleh narasi Kristen di sisi lain yang mengatakan, ya, orang Kristen seharusnya mendukung perdamaian. Dan kita juga sering mendengar kata keadilan disebut-sebut. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita bicarakan, isu tentang keadilan itu. Dan apa artinya itu? Itu telah disandra. Tapi ya, kata itu sudah disandra, bukan? Kita perlu merebut kembali kata itu. Kita perlu mendefinisikannya dan mengambilnya kembali. Tapi ketika orang Kristen diberitahu, ya kita seharusnya mendukung perdamaian dan keadilan, dan sepertinya Israel tidak pro-perdamaian, tidak pro-perdamaian. Dan bagaimana dengan semua, kamu tahu, semua fitnah yang dikatakan tentang apa yang terjadi di Gaza, genosida, kelaparan, semua itu sudah berkali-kali terbantahkan. Dan jelas di kamera, kami telah melakukan banyak pekerjaan untuk membantah dan menolak hal itu. Tapi tetap saja, sekali kebohongan itu tersebar, sulit untuk melawannya. Sangat sulit, apalagi jika kebohongan itu mudah diingat. Itu diikuti oleh gambar-gambar, entah itu benar atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, Kebanyakan dari mereka tidak benar. kebanyakan dari mereka tidak benar. Anak yang kelaparan itu sebenarnya tidak benar-benar kelaparan. Dia sedang sakit. Foto-foto pilihan tentang anak-anak yang meminta makanan. Padahal kita tahu bahwa sekarang ada lebih banyak makanan yang masuk ke Gaza dibandingkan sebelumnya. 7 Oktober. Jadi kita tahu, dan ini logika sederhana.
Dan data membantah kebohongan-kebohongan ini, tapi itu sudah tidak penting lagi karena sekarang semua tentang emosi dan propaganda. Menurutku, kita hidup seperti di zaman Joseph Goebbels sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, begitulah kita sampai pada peristiwa Holocaust. Tapi ada hal lain yang terjadi juga di komunitas Kristen kan Tricia, yaitu soal Katolik versus Protestan, Katolik versus Evangelikal, semacam kebangkitan kembali teori penggantian. Ceritakan sedikit lebih banyak tentang itu untuk para penonton kami yang mungkin kurang tahu tentang seluk-beluk dunia Kristen. Oke, jadi teologi penggantian itu sebutan kita sekarang. Tapi sebenarnya ini dimulai dari gereja mula-mula. Beberapa bapak-bapak gereja mula-mula sudah mulai mengajarkan hal ini pada abad pertama, abad kedua dalam sejarah gereja. Mereka tidak menyebutnya seperti itu saat itu, tapi mereka mengajarkan bahwa orang Yahudi itu terkutuk, bahwa orang Yahudi ditolak oleh Tuhan, bahwa gereja dan orang Kristen telah mengambil tempat orang Yahudi dan Israel dalam rencana Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita menyebutnya teologi penggantian. Jadi intinya sekarang orang Yahudi bukan lagi umat pilihan, melainkan orang Kristen. Karena mereka menggantikan orang Yahudi ketika orang Yahudi menolak Yesus. Benar. Kurasa itulah narasinya. Benar? Dan itu jelas sedang muncul kembali sekarang. Itu selalu ada terus-menerus. Itulah yang mendorong gereja Jerman pada tahun 1930-an untuk menerima begitu saja apa yang terjadi. Maksud saya, sebenarnya mereka berpikir bahwa itulah yang pantas didapatkan oleh orang Yahudi. Ya, itu sudah terjadi selama 10-20 tahun sebelum tahun 30-an. Itu terus berkembang lagi. Itu selalu berkembang. Ya, selama 400 tahun sebenarnya, sejak tulisan Martin Luther tentang orang Yahudi, para teolog Jerman membangun pemikiran itu selama 400 tahun. Benar, pada saat sekitar tahun 1900, itu menjadi mudah. Gereja Jerman benar-benar bersedia menerima begitu saja apa yang terjadi, karena mereka berpikir itulah yang pantas didapatkan orang Yahudi. Dan kekhawatiran saya adalah hal itu sekarang terjadi lagi di gereja Injili. Itu sudah terjadi di gereja Katolik dan di gereja Protestan arus utama, itu sudah berjalan cukup jauh. Iya. Kekhawatiran saya adalah bahwa itu sedang terjadi di gereja Injili. Iya. Karena kurangnya pemahaman Alkitab, karena tidak memahami, dimulai dari kitab Kejadian, perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham, yang bersifat kekal, tetapi tidak memahaminya dari sudut pandang Kristen. Tentu saja, tapi bukankah itu juga Tricia berdasarkan usia? Bukankah sebenarnya mereka menargetkan komunitas Injili dan masalah utamanya adalah generasi berikutnya sedang dicuci otaknya? Ya, benar. Dan semakin muda usia seseorang di gereja, semakin rendah literasi Alkitab mereka. Dukungan terkuat untuk Israel ada pada generasi yang lebih tua. Iya. Ada beberapa organisasi Kristen yang melakukan pekerjaan yang baik untuk generasi muda. Iya. Dan ada beberapa pendukung Israel dari generasi muda yang luar biasa. Iya. Kita hanya butuh lebih banyak lagi. Iya. Ya, kita memang sedang menghadapi banyak hal. Benar, kan? Jadi ceritakan sedikit tentang pekerjaan yang kamu lakukan untuk mencoba menangkal pengaruh buruk seperti ini yang telah menguasai beberapa aspek gereja. Nah, di kamera, kami memantau semua media dalam bahasa Inggris, Spanyol, Ibrani, dan Arab. Jadi, kami memiliki kemitraan antara umat Kristen dan Yahudi untuk memantau segala sesuatu yang terjadi di dunia Kristen tentang Israel. Benar. Jadi kami memantau semua media, semua organisasi, apa yang sedang terjadi dan melawan teologi yang salah, kurangnya pengetahuan sejarah, serta semua kebohongan yang terus-menerus disebarkan. Ya. Ini benar-benar merupakan kampanye indoktrinasi yang sangat-sangat disengaja. Memang begitu. Ini memang sangat sulit. Tapi maksudku ini bukan hanya tentu saja generasi muda Kristen. Ini seluruh generasi muda. Karena generasi yang mendapatkan berita mereka dari Instagram dan TikTok. Ya, benar sekali. Begini, ketika Charlie Kirk meninggal dan dia sebenarnya pernah mewawancaraiku sekali di tengah-tengah perang. Aku sangat mengaguminya karena dia sangat berpengetahuan. Dia sangat banyak membaca. Dia bisa memberikan khotbah Taurat lebih baik daripada orang Yahudi pada umumnya. Tidak, sungguh. Maksudku, dia memang sepandai itu. Dia menulis sebuah buku tentang Sabat. Ya, demi Tuhan. Ketika dia meninggal, aku langsung melihatnya. Aku merasa dia seperti sedang menopang bendungan di tengah generasi muda Israel yang anti-Israel. Dan aku melihat retakan itu.
dan itu sangat mengganggu. Dan sekarang tentu saja kita punya tokoh-tokoh yang sangat beracun dan suka mendemonisasi seperti Tucker Carlson. Ya, Apakah dia seorang influencer? Apakah pengaruhnya besar? ya, saya sudah sering berbicara dan menulis tentang Tucker Carlson. Jadi, ceritakan kepada kami tentang itu. November lalu di GPO Christian Media Summit, saya membahas hal itu karena dia baru saja dalam salah satu wawancaranya mengatakan bahwa Zionisme Kristen adalah virus otak. Saya melihat itu. Saya hanya, Dan sekarang dia lebih membenci Zionis Kristen daripada siapapun. ya. Tapi bahkan sebelum itu, dia sudah mewawancarai begitu banyak orang yang dia beri panggung secara cuma-cuma. Dia tidak melakukannya. Dia sama sekali tidak berperan sebagai seorang jurnalis. Dia sama sekali bukan orang yang orisinal. Dia justru memberi kesempatan kepada orang-orang yang sangat membenci Yahudi dan Kristen untuk berbicara. Dia memberi panggung untuknya. Dan salah satu orang yang dia undang adalah Munter Ishak, yang merupakan salah satu tokoh utama yang memimpin narasi Kristen Palestina ini. Apakah dia seorang Kristen Palestina? Ya, Benarkah? iya. Jadi pada dasarnya dia yang menimbulkan kerusakan dan menyebarkan propaganda itu. Ya, dan Tucker benar-benar memberinya banyak waktu untuk menyampaikan semua kebohongan tanpa bantahan tentang bagaimana mereka telah menulis ulang sejarah, termasuk teologi penggantian. Dia tidak menyebutnya seperti itu saat itu, tapi itulah yang dia yakini. Tapi mereka telah menulis ulang sejarah untuk mengatakan bahwa orang Yahudi bukanlah penduduk asli tanah ini. Benar sekali. Orang-orang Palestina, dalam tanda kutip, mereka adalah orang Arab, tapi mereka baru mulai menyebut diri mereka sebagai orang Palestina pada tahun 60-an ya. Tapi bagaimanapun, orang-orang yang sekarang menyebut diri mereka sebagai orang Palestina, mereka mengatakan bahwa merekalah penduduk asli tanah ini. Dan ini menjadi sangat keterlaluan dari sudut pandang Kristen, karena ketika mereka mengatakan orang Yahudi, maksud mereka semua orang yang ada di sini sekarang yang mengaku sebagai orang Yahudi. Semua orang Yahudi yang ada di sini sekarang baru mulai datang ke sini pada tahun 1800-an. Iya. Baiklah, jadi jika tidak ada orang Yahudi di sini 2000 tahun yang lalu, maka Yesus tidak mungkin lahir sebagai orang Yahudi. Tentu, Tapi bukankah mereka telah menjadikannya orang Palestina? dia orang Palestina, ya. Sekarang mereka memberinya ke Vienna. Dan itulah yang dilakukan Nazi, ya. Mereka mengubah Yesus menjadi orang Arya. Itu gila, pola yang sama. Semua orang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri, untuk mendelegitimasi dan mendemonisasi orang Yahudi. Dan sekarang mereka menulis ulang sejarah tanah ini. Nazi tidak melakukan itu karena Kamu tahu, belum ada negara Israel. itu belum menjadi negara. Tapi sekarang itu adalah bagian dari agenda, yaitu untuk mendelegitimasi hak Yahudi untuk berada di tanah ini. Dan tentu saja, akar Yahudi dari Yesus. Ya, Siapa yang meninggal? Apakah kamu? jadi mereka menyangkal sejarah, mereka jelas-jelas menyangkal setiap temuan arkeologi di tanah ini. Bagaimana mereka menyiasati itu? Apa yang Anda dan mereka menulis ulang Alkitab. Memang itu. Juga dari sudut pandang Kristen. Ya, Mereka tidak lagi menggunakan perjanjian lama. banyak pendeta Kristen yang percaya akan hal ini mengatakan kita tidak membutuhkan perjanjian lama lagi. Tapi perjanjian baru dimulai dengan Injil Matius. Dan seluruh pasal pertamanya adalah silsilah Yesus. Benar. Dan setiap orang dalam silsilah itu adalah orang Yahudi, tentu saja. Jadi mereka harus menyangkal itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka benar-benar mengabaikannya, ya, Wow. atau menafsirkannya kembali. Jadi, perjuangan saya di dunia Kristen adalah agar orang Kristen memahami bahwa ketika Injil membicarakan tempat-tempat tertentu di mana Yesus berada, itu adalah tempat yang nyata, ya, bahwa kamu masih bisa datang ke sini. Tentu saja, bahkan sampai sekarang. Ini bukan dongeng yang terjadi entah di mana. Dan Yesus tidak tiba-tiba muncul dalam sejarah, lalu menjadi orang Kristen pertama, ya, karena memang bukan begitu. Para pengikutnya memanggilnya Rabi. Dia adalah orang Yahudi. Dia dibawa ke bait suci pada hari ke-8. Kamu tahu semua itu. Kamu tahu, aku benar-benar baru menyadarinya untuk pertama kali. Dan aku malu mengakuinya karena aku sudah tinggal di Israel selama 25 tahun dan tentu saja dulu sering datang ke sini. Aku baru saja pergi ke Kapernaum, hanya beberapa minggu yang lalu. Kami sedang berada di Tiberias. Dan aku pergi ke sinagoga Yesus. Benar, rasanya seperti. Ini adalah sinagoga Yesus. Benar sekali. Dan Aku tentu saja, aku tahu semua yang kamu katakan. Tapi benar-benar berada di tempat di mana ini adalah sinagoga Yesus dan ini adalah yeshiva miliknya. ya, benar sekali. Itu gila. Itu benar-benar gila. Dan dalam Injil dikatakan bahwa dia membuka gulungan kitab karena dia membacanya.
Dia membagikannya di sinagoga ketika dia pergi. Iya. Dan apa yang dia baca? Dia membaca dari gulungan kitab Yesaya. Tentu saja, ya apalagi yang akan dia baca. Benar, dan orang Kristen juga tidak memahami bahwa saat itu belum ada perjanjian baru. Sampai dia meninggal dan beberapa ratus tahun kemudian. Jadi, dari kitab apa Yesus membaca? Dari kitab apa Rasul Paulus membaca? Dari kitab apa mereka semua membaca? Dan siapa mereka? Ya, mereka semua adalah orang Yahudi. Iya, dan aku juga mengetahui bahwa Paulus adalah Saulus. Ya, Jadi pokoknya aku langsung tahu. Dan kemudian aku juga pergi ke Magdala iya. yang merupakan bagian lain dari sejarah kekristenan awal. Maksudku, memang ini benar-benar menyedihkan. Bukankah benar, Tricia, bahwa kita sampai berada dalam situasi seperti ini? Karena, kamu tahu, kamu tahu, sebagai wakil wali kota, saat aku menjadi wakil wali kota Yerusalem, kamu tahu, hubungan Kristen dengan Yerusalem sangat penting bagiku. Untuk membuat orang tetap sadar juga tentang orang Yahudi, dan juga menjadi tempat yang ramah untuk didatangi umat Kristen. Dan penyimpangan dari apa yang dilakukan hari ini pada akhirnya oleh orang-orang dengan agenda Islamis. Itulah ironi dari semua ini. Orang-orang yang akan memenggal kepala Anda karena menjadi seorang Kristen atau Yahudi adalah orang-orang yang justru coba diyakinkan oleh umat Kristen ini kepada dunia bahwa mereka baik-baik saja. Benar sekali. Dan selama tahun-tahun ketika Anda berada di posisi itu, Anda membantu saya dengan data karena saya sedang melawan serangan, tuduhan tentang bagaimana orang Yahudi menyerang orang Kristen di Israel, terutama di Kota Tua. Dan Anda membantu saya dengan data untuk menunjukkan bagaimana hal itu ditangani. Itu memang terjadi. Hal yang sama masih terus berlangsung. Kasus gereja di Tabia itu tuduhannya adalah bahwa orang Yahudi yang membakar gereja tersebut. Pertama-tama, tidak ada pembakaran gereja. Ya, Dan itu bukan orang Yahudi yang melakukannya. tidak. Jadi, kebohongan yang sama masih terus berlangsung. Selalu ada kebohongan dan selalu ada preman-preman di sana-sini yang harus kami hadapi. Dan ya, kami selalu menghadapinya di kota. Tapi semuanya dibesar-besarkan lagi-lagi seperti yang kamu bilang untuk mendemonisasi orang Yahudi. Dan itu sangat, kamu tahu, yang membuatku sedih adalah aku tumbuh di Gibraltar, wilayah Inggris yang Katolik. Aku dibesarkan sebagai Katolik. Dan kamu tahu, seperti keluargaku dulu diusir dari Spanyol oleh raja-raja Katolik. Iya. Dan kami telah menghabiskan ratusan tahun, setidaknya 100 tahun terakhir, mencoba memperbaiki hubungan antara umat Kristen dan Yahudi. Dan menurutku, kami cukup berhasil. Ya. Dan sekarang ada gerakan penuh kebencian yang mencoba membalikan semua upaya membangun jembatan itu. Iya. Dan pada akhirnya ini soal politik. Aku tidak tahu apa ini tidak mungkin soal teologi kan? Atau mungkin keduanya? Keduanya. Tapi sekali lagi, kembali ke Tucker. Dia memainkan peran besar dalam hal itu. Iya. Dia hal-hal yang dia katakan sangat memecah belah. Dia mengadu domba sesama orang Kristen, termasuk orang-orang Kristen yang mendukung Israel. Iya. Dari orang Kristen yang mendukung Israel, membuat beberapa berbalik. Terry. Ayo. Tapi dia juga memecah belah orang Kristen dan Yahudi. Dan ini sangat menyakitkan bagi saya, karena banyak pekerjaan yang saya lakukan di kamera juga untuk mempersatukan umat Yahudi dan umat Kristen. Dan itu sudah terjadi selama 30-40 tahun seluruh sejarah mengerikan, selama 2000 tahun itu sedang dibalikkan. Ya, Tapi, begitu banyak hal yang dikatakan Tucker, justru menyebabkan hal itu berbalik lagi. Membuat orang Yahudi terutama menjadi curiga terhadap orang Kristen. iya. Sekali lagi, salah satu perjuangan yang kami hadapi adalah orang Yahudi bertanya-tanya, mengapa orang Kristen benar-benar mendukung mereka? Iya. Kamu tahu, dan membantu mereka memahami alasannya. Tapi hal lainnya adalah membuat orang Kristen berbalik melawan orang Yahudi dengan cara mendemonisasi mereka. Iya. Itulah yang benar-benar mereka lakukan. Dan menurutmu dia benar-benar melakukannya? Menurutmu dia melakukannya demi uang? Maksudku, kalau kamu pikir-pikir. Aku tidak tahu. Karena dia bukan seorang antisemit 10 tahun yang lalu. Kecuali saat itu dia tidak bebas untuk mengatakannya. Atau mungkin dia hanya memendamnya saja. Kecuali sekarang, karena dia tidak punya siapapun yang harus dia pertanggungjawabi sekarang. Aku tidak tahu, lucu juga. Dia sendiri setauku, dulu dia penggemar Israel. Itu yang aneh. Bukan berarti, maksudku, siapa yang tahu. Tapi bukan berarti dia dibesarkan seperti itu di rumahnya. Ya, nggak aku tahu. Jadi aku nggak tahu apakah itu karena uang, aku nggak tahu apakah itu karena sekarang dia nggak punya siapapun yang harus dia pertanggungjawabi, aku nggak tahu apa yang terjadi di hatinya. Tapi saat dia mengklaim bahwa ya aku sudah baca Alkitab dan aku tahu ini, sebenarnya dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Semua yang dia katakan menunjukkan bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Dia hanya mengulang narasi yang disodorkan. Dia mengaku melakukan ini sebagai seorang Kristen.
Dan itu sangat menyinggung perasaanku, karena dia sama sekali tidak menunjukkan apapun sebagai seorang Kristen sejati. Dan menurutmu Tricia, apakah kita sudah melihat yang terburuk atau kamu tahu aku selalu bilang segalanya akan memburuk sebelum membaik. Apakah semuanya akan jadi jauh lebih buruk? Atau menurutmu orang-orang mulai sadar atau kita bahkan belum sampai di titik itu? Aku tidak tahu. Aku berharap, seperti kamu, bahwa ini sudah seburuk mungkin. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Yang aku tahu, Tucker sudah kehilangan sebagian penontonnya. Ya, dan dia telah kehilangan sebagian dukungannya. Jadi mungkin itu tanda ya bahwa ini sudah cukup parah. Sampai-sampai dia menjadi begitu buruk sehingga orang-orang mulai berbalik. 80% atau 90% dari acaranya semuanya tentang Israel. Dan dia berkata, kenapa semua orang membicarakan Israel? Dia terobsesi. Dia terobsesi. Seperti semua pembenci. Mereka terobsesi. Terobsesi. Antisemitisme menjadi seperti yang dikatakan Charlie, seperti virus di otak. Ya, Otak membusuk. otak membusuk. Yang mereka lihat hanya itu. Dunia mereka lihat melalui lensa antisemit. Kamu tahu, Dan seperti yang kamu sebutkan sebelumnya, semua hal lain yang terjadi di dunia tidak penting. bahkan ketika mereka menentang orang Kristen yang katanya dia wakili dan bela. Ya, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Tapi kalau ada satu orang Kristen yang diludahi, ya, di kota tua, menurut mereka itu sudah mewakili semua orang Yahudi dimanapun. Itu adalah demonisasi. Dan seperti yang kamu bilang, hanya ada beberapa preman saja. Ya, beberapa insiden memang terjadi, tapi selalu ditangani, selalu. Dan orang-orangnya langsung ditangkap dan diproses. Tentu saja. Dan itu hanya jumlah insidennya sangat-sangat sedikit. Iya. Namun, itulah yang menjadi berita utama. Tricia, apa yang memberimu harapan dalam pekerjaan yang kamu lakukan? Ya, datang ke Israel salah satunya, aku sangat dikuatkan karena berada di sini. Sebenarnya, aku lebih memilih berada di sini daripada di tempat lain, karena orang-orang di sini sangat apa adanya dan paham apa yang sebenarnya terjadi, mengerti kebenaran. Begitu banyak orang di Barat yang mencoba menutup mata. Mereka tidak mau mengakui apa yang sedang terjadi. Orang-orang merasa takut. Iya. Tapi juga, ini seperti, kamu tahu, sedikit keinginan untuk menutup mata dan tidak mau mengakui kebenaran. Jadi, berada di sini memberi saya kekuatan dan harapan yang besar. Dan juga semua rekan-rekan yang bisa bekerja bersama saya di dunia Yahudi dan Kristen yang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya benar-benar percaya bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Dan itulah yang memberi saya harapan bahwa jika kita terus mengatakan kebenaran, dan kita harus terus mengatakannya berulang-ulang karena pihak lain terus berbohong. Tapi saya percaya kebenaran akan menang pada akhirnya. Maksud saya setuju denganmu. Saya pikir kebenaran akan menang. Dan kita juga punya sejarah yang menyakitkan untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya orang-orang baiklah yang menang. Ya. Sekarang, seperti yang kamu tahu, kita terjebak dalam perang ini dengan racun terbesar, yaitu Islam politik, yang berasal dari Iran dan telah membunuh begitu banyak orang Amerika. Ya. Dan tetap saja, propaganda semacam ini mengatakan bahwa Yahudi yang membuat Trump melakukannya dan bahwa ini semua adalah perang Yahudi. Kamu tahu, aku baru saja menghabiskan 9 hari di Inggris Raya. 7 hari dihabiskan di Skotlandia dan 2 hari di London sebelum aku datang ke sini. Dan aku banyak berbicara, bertemu dengan banyak kelompok. Dan ada dukungan yang sangat-sangat kuat untuk Israel di kalangan umat Kristen di Inggris Raya. Ya, dan dunia perlu tahu itu. Israel perlu tahu itu, karena apa yang kamu lihat di media dan apa yang kamu lihat dari semua pemimpin mereka, Inggris Raya sangat anti-Israel. Benar sekali, mereka adalah masalah karena ini lebih dari sekedar anti-Israel dan itu karena mereka anti-Israel pada dasarnya karena mereka tampaknya telah menyerah pada Islamisme dan menjadikan itu sebagai cara hidup mereka serta tidak mempertahankan nilai-nilai Kristen mereka sendiri. Bahwa mereka takut, seperti yang kamu katakan, tapi Israel perlu tahu bahwa ada umat Kristen yang teguh di sana. Jumlah mereka memang tidak banyak, benar, tapi ada umat Kristen yang sangat teguh di sana. Dan lalu aku harus memberitahumu. Setiap sopir taksi yang aku temui, baik di Skotlandia maupun di Inggris Raya, kamu tahu, sopir taksi suka sekali bicara. Ya, dan mereka sangat mengikuti semua yang sedang terjadi. Tidak ada satupun sopir taksi yang aku temui yang tidak tahu siapa aku atau apa yang aku yakini,
yang ingin aku tahu bahwa mereka sudah muak dengan pemerintah mereka. Mereka sudah muak dengan pengambil alihan Islam di negara mereka, dan mereka ingin melawan balik. Aku? Jadi orang biasa, orang kebanyakan mulai sadar. Aku benar-benar melihat itu, dan aku melihat, kau tahu, aku punya teman-teman Kristen yang luar biasa di Inggris, seperti Pendeta Haley Ace yang melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dan, kau tahu, dan keluarga Kirk serta berbagai orang lain yang aku kenal baik. Dan aku memang berpikir bahwa orang Inggris mulai sadar. Pertanyaannya adalah, apakah sudah terlambat atau belum? Itu pertanyaannya bagiku. Amerika, kita belum sampai di sana dalam hal ini. Belum sepenuhnya, tapi sayangnya. Tapi tidak seburuk itu. Tidak terlalu jauh tertinggal. Tapi tidak seburuk di Inggris. Jadi mungkin itu maksudku. Seberapa buruk keadaan harus menjadi sebelum orang-orang sadar dan mengerti siapa musuh mereka yang sebenarnya? Ya, menurutku di Inggris sudah separah itu. Jadi kalau itu menjadi sumber harapan, itu karena memang begitu yang aku dengar dari orang-orang di sana. Aku cenderung setuju denganmu. Mereka mulai sadar dan mari kita lihat apakah mereka tersadar pada waktunya. Iya. Mari kita berdoa. Tricia, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa dan terima kasih banyak karena telah menjadi duta terbaik untuk hubungan Kristen Yahudi. Kami membutuhkan sekutu seperti kamu. Saya selalu berkata kepada teman-teman Kristen saya ketika saya diundang untuk berbicara di berbagai tempat. 100 tahun yang lalu kami sendirian. Itu benar. Dan hari ini kita tidak lagi sendirian. Dan kita tahu perbedaannya. Kamu tidak sendirian. Dan kita tahu perbedaannya. Dalam kunjungan solidaritas pada bulan Mei 2024. Dan itu hanya para pemimpin Kristen yang datang ke sini untuk memberitahu semua orang yang kami temui, kamu tidak sendirian. Kami merasakan cinta itu. Dan kami tahu pada akhirnya cinta itulah yang akan menang. Ya, benar sekali. Pasti akan. Terima kasih banyak Tricia. Terima kasih.